Ya, sementara itulah dia starting 11 yang diusung oleh Coach Kashar tadi. Ya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kashar tadi, dia akan memainkan Jufrianto di tengah menggantikan posisi Ponario Astaman dan Nova Arianto menggantikan Thierry Henry. Ya, dan sementara itu Persiwa Wamena yang pada sore hari ini tidak diperkuat oleh Roma Ropen tentunya masih akan tetap berbahaya di lini depan. Betul. Jailani menggantikan Roma Ropen berduet dengan Buake. Ya, tentunya duet maut mereka Eriks dan juga Buake berbahaya. Dan tentunya Coach Gomez Oliveira juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa mencuri poin di Jakabaring ini. Ya, dia Wasit Yandri dan mitra sepak bola. Inilah dia kick off babak pertama big match Sriwijaya FC versus Persiwa Wamena. Ya, dan dapat kita saksikan Sriwijaya FC mengenakan kostum berwarna kuning-kuning berada di sisi sebelah kanan dari layar televisi Anda mitra sepak bola. Sementara itu Persiwa Wamena juga dengan kostum tandangnya berada di sisi sebelah kiri layar televisi Anda dengan kostum putih hitam. Kembali Supardi kali ini melakukan serangan seperti tadi pada M. Ridwan. Tim Josik. Ya, dengan absennya Ponario Astaman, apakah akan mempengaruhi lini depan bertahan atau lini tengah dari Sriwijaya FC? Ya, sedikit banyak tentu karena selama ini Ponario maupun Thierry merupakan pemain kunci yang selalu memberikan kontribusi terbaiknya terhadap Sriwijaya di setiap pertandingan, bahkan di setiap kemenangan. Namun kita tidak bisa mengungkiri bahwa perlunya rotasi dilakukan untuk memberikan keseimbangan terhadap tim. Ini selalu dilakukan oleh Kashar tadi dengan mencoba memasukkan pemain-pemain lain, kunci lainnya di posisi yang diharapkan bisa di-cover oleh pemain-pemain yang punya jam terbang sama. Kita tahu Jufrianto adalah pemain yang dari 3 musim lalu berada di Sriwijaya dan kerap bermain sebagai pemain belakang tengah atau sebagai stopper. Kali ini Kas menjadikan dia sebagai defender midfield untuk menahan gempuran dari anak-anak Wamena. Ya, dan juga dengan kembalinya Firman Utina dan juga Jamie Coyne tentu akan menambah performa dari Sriwijaya juga ya pada sore hari ini. Betul. Wakai Edi Fodai tadi maksudnya berikan umpan pada Eric Wicks. Inilah dia Mahyadi Pangabean. Jalani Arey, pemain yang menggantikan posisi dari Victor Romaropen yang tidak dapat diturunkan pada pertandingan sore hari ini. Kembali kali ini Persiwa Wamena mencoba membangun serangan melalui kaki Ricardo Merami tadi, kembali kepada Eric Wicks. Kurang teliti tadi umpan dari Eric Wicks. Ya, tentunya kedua klub yang bertanding pada sore hari ini sama-sama ingin mencuri poin penuh untuk bisa tetap bertengger di papan atas klasemen sementara Indonesia Super League. Seperti kita ketahui bahwa Sriwijaya FC terus saja ditempel ketat oleh rivalnya yaitu Persipura Jayapura, hanya terpaut 5 angka saja ya. Betul. Keterpautan 5 angka ini tidak di luar perkiraan karena perform Persipura tiba-tiba tertahan oleh tamunya Persija Jakarta sehingga poin mereka selisih jadi 5 angka dan ini adalah momen bagus bagi Sriwijaya untuk meninggalkan lawannya karena saat ini kalau kita lihat jumlah pertandingan Persipura lebih 1 pertandingan. Ya. Berhasil dipotong saja tadi bola oleh Jamie McCown. Balik hari ini anak-anak Persiwa Wamena mencoba membangun serangan. Bermain cukup santai mereka di bawah tekanan. Cermata dari Ricardo Merami.
Eric Wicks, pemain yang harus diantisipasi oleh lini belakang dari Sriwijaya FC. Kate Kayam-Bagams kali ini. Ya, bagaimana sejauh ini Anda juga melihat performa duet maut dari Sriwijaya FC, Bung Yeyen, antara Kate Kayam-Bagams dan juga Hilton Moreira? Iya, kedua pemain asing ini cukup baik duetnya, terutama dalam hal menghasilkan gol di depan. Karena kita tahu bahwa kedua pemain ini masuk deretan pemain pencetak gol terbanyak. Kate Kayamba dan Hilton hanya selisih 5 gol di bawah. Saya pikir ini duet yang tersubur musim ini. Dan yang kita takutkan adalah anti klimaks, Bung. Ya, betul sekali. Jangan sampai Sriwijaya dengan poin di atas selisih 5 poin dengan Persipura, dengan kelelahan pemain yang ada, ini menjadi PR tentunya bagi coach Kasar tadi. Ya, jangan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya menjadi bumerang justru bagi Sriwijaya FC. Karena secara poin mereka sudah cukup di atas angin, tapi harus tetap berhati-hati. Karena laga berat setelah meladeni Persiwa, Sriwijaya akan melaksanakan laga yang cukup berat, bertemu dengan rivalnya, Persipura Jayapura, pada hari Minggu tanggal 27 Mei nanti. Dan kali ini kesempatan Ahmad Jufrianto tadi yang mencoba heading bola, tapi bola masih lebih dekat kepada kiper Gali Firmansyah. Iya, sebenarnya duel grand final terjadi pada tanggal 27 nanti, Bung. Ya, itulah dia duel sebetulnya ini. Namun ada syaratnya, pertandingan ini harus dimenangkan oleh Sriwijaya. Betul. Dan tentu saja Persiwa juga bukan tamu yang mudah untuk dikalahkan, karena dengan bermodalkan kemenangan telak atas Persija Jakarta, Betul. skor 4-1 itu juga merupakan modal untuk mengangkat motivasi mereka, mengangkat motivasi para pemain besutan Gomes Oliveira ini untuk bisa mengalahkan klub sebesar Sriwijaya FC. Ya. Betul. Memang kita lihat dari segi rekor, Persiwa tidak pernah menang di kandang Sriwijaya selama Persiwa berada di ISL. Namun apapun bisa saja terjadi di sepak bola. Ya, setuju sekali, Yan. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Papua. Sebuah percobaan tadi dari Hari Ovian Caniago. Masih belum membahayakan gawang dari Ferry Rotinsulu. Tendangan gawang kali ini. Menarik kali ini, Bung. Ya. Setelah Ponario Astaman tidak bisa bermain, ban kapten disandarkan ke Ya, lengan kembali ke Ferry Ferry. Rotinsulu, ya. Justru kita mengira malah Kate Kayam-Bagams yang akan benar jadi senioritas, kapten, kemudian pemain ini cukup disegani oleh pemain lain. Namun kali ini Ferry yang diberi kesempatan dan dipercaya oleh pelatih Kasar tadi. Balik kali ini Ridwan tadi yang kurang cermat untuk memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Tentunya umpan-umpan matang dari sayap Sriwijaya juga sangat dinanti oleh Gams di lini depan, terutama umpan-umpan dari Mayadi dan juga Ridwan, Bung Yeyen. Ya. Balik kali ini Eric Wicks, potong saja tadi bola oleh Lim Josik. Pelanggaran kali ini. Ya, justru ucapan yang dinyatakan oleh Kasar tadi untuk melakukan pressing di menit-menit awal justru Persiwa yang berbalik ya, Bung. Ya, ini faktor kelelahan tadi yang mesti diatasi. Tentu saja klub Papua. Kembali kali ini mitra sepak bola Kate Kayam-Bagams. Kate Kayam-Bagams hampir saja tadi mengoyak gawang dari Gali Firmansyah. Setelah aksi individu tadi dari Kate Kayam-Bagams yang sangat-sangat baik tadi, belum mampu memaksimalkan sebuah peluang tadi kita saksikan dalam tayangan lambat. Iya.
Tempel ketat tadi oleh Oke John. Wow, sebuah peluang yang cukup baik dan tadi Kayamba sempat mempertanyakan tidak ada komunikasi karena kita melihat ada Hilton Moreira berada di posisi sangat kosong sekali. Ya, setuju sekali. Dan bola sudah terlanjur meninggalkan lapangan mitra sepak bola. Inilah dia sosok Kayamba Gams yang perannya juga ganda untuk klub Sriwijaya FC. Selain sebagai pemain juga menjadi asisten pelatih di sana. Betul. Pemain yang memang tidak bisa dibilang muda lagi, namun secara kualitas dan performa dia selalu berada dan lebih baik daripada pemain yang lebih muda. Sehingga kita saya jadi teringat lagi dengan Viali pada saat itu. Betul. Caniago kali ini pada Eric Wicks. Balik hari ini anak-anak Papua mencoba membangun sebuah skema penyerangan. Cukup rapi sejauh ini pertahanan dari Sriwijaya FC yang tentu saja digawangi oleh Koin dan juga Nova Arianto. Dan sejauh ini 10 menit pertama nampak penjaga gawang Ferry Rotinsulu juga belum mendapatkan kecaman-kecaman dan juga ancaman yang berarti dari para striker Persiwa Wamena, Bung Yeyen. Ya. Sebuah pelanggaran terjadi kali ini terhadap Hilton Moreira. Inilah dia Oke John, pemain asal Nigeria, juga sempat bergabung bersama Persik Kediri. Kayamba Gams. Balik kali ini Novian Caniago, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Jelani Are. Tempel ketat tadi oleh Supardi yang notabene merupakan mantan pemain timnas Indonesia senior. Ferry Rotinsulu. Ya, penampilan yang cukup baik oleh Persiwa karena cukup lepas Persiwa Wamena tanpa tekanan bermain di kandang lawan. Ini ada Eric Wicks, Algojo bola-bola mati. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Sebuah aksi dari Boakai Edi Fodai tadi hampir saja ngoyak gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, pada musim ini bagaimana Anda melihat penampilan dari Persiwa Wamena, Bung Yeyen? Karena nampak di awal musim Persiwa bukan merupakan salah satu klub yang diunggulkan untuk musim ini, Bung Yeyen. Iya, di 4 musim terakhir Persiwa selalu menjadi tim yang menjadi penghambat tim-tim juara tentunya. Bahkan tim ini dibilang tim underdog yang selalu mempersulit tim-tim lain, apalagi ketika mereka bermain di kandang. Boleh dibilang mereka selalu memenangkan pertandingan dan bahkan hanya beberapa kali seri dan tanpa kekalahan. Ini yang menjadi modal tentunya, Bung. Dan seperti kita ketahui juga, Bung Yeyen, bahwa di Persiwa itu sendiri juga sangat minim pemain bintang, tapi mereka sangat solid dalam organisasi bola sehingga bisa memenangkan permainan atau pertandingan. Dan kali ini sebuah kesempatan tadi dan sebuah sundulan tadi dari Hilton Moreira, hampir saya mengoyak gawang dari Gali Firmansyah. Harus ekstra berhati-hati para pemain belakang dari Persiwa Wamena. Iya, sebuah serangan balik yang cukup cepat dari sektor sayap tadi. Hilton Moreira belum mampu mengecoh penjaga gawang Gali Firmansyah. Ya, kita saksikan dalam tayangan lambat sebuah umpan dari Supardi tadi yang hampir saja diteruskan oleh sundulan dari Hilton Moreira. Kita saksikan, bang! Sebuah aksi atau skill yang sangat baik tadi dipertontonkan oleh Gali Firmansyah. Betul. Yang mampu menepis bola. Ya, dan nampaknya ada sedikit cedera di dahi dari Hilton, Bung. Iya. Ya, inilah dia pelatih
Kasar tadi. Rekan baik Anda mungkin, Bung Gen. Ya, kita saksikan tadi pada menit ke-13. Kembali para pemain atau lini depan Sriwijaya FC membuktikan keganasannya lewat dua striker predatornya. Ada Hilton dan juga Kate Kayam Bagams di sana. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Papua. Wakai Edi Fodai, salah satu striker andalan dari Persiwa Wamena. Eric Wicks dihentikan tadi pergerakan dari jalannya area oleh Mahyadi Pangabean. Ya, tentu dengan pengalamannya pada saat membela Persib dan juga timnas dulu, Mahyadi juga menjadi pemain andalan khususnya di lini sayap atau lini belakang dari Sriwijaya FC. Balik kali ini Supardi. Mahyadi Pangabean. Oh, salah pengertian dari Mahyadi Pangabean. Maksudnya tadi memberikan umpan kepada Hilton Morera. Iya. Namun, ya. Kita melihat Mahyadi dikembalikan ke posisi asalnya ketika Mahyadi dipanggil ke timnas. Saat itu Mahyadi berasal sebagai pemain bek kiri. Ya. Beberapa tim telah dia naungi Persik Kediri, bahkan di Sriwijaya beberapa kali Mahyadi dirubah posisinya menjadi sayap kiri atau sayap kanan. Dan inilah merupakan posisi andalan atau posisi kesukaan dari Mahyadi Pangabean yang sebetulnya sebagai seorang sayap kiri atau bek sayap kiri sejati. Balik kayak ini, Mahyadi Pangabean. Hilton Morera. Jaga ketat tadi Hilton Morera, nampaknya memang para pemain di belakang dari Persiwa Wamena diberi instruksi khusus oleh Coach Gomez Oliveira untuk bisa mengawal ketat para striker Sriwijaya FC yang memang terkenal sangat berbahaya dan sangat-sangat lincah. Balik kali ini sebuah kesempatan oleh Sriwijaya FC. Dari tendangan side piece, sudah diambil tadi oleh Firman Utina, namun tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Apakah ini merupakan imbas dari cedera Firman yang cukup lama kemarin, Bung Yeyen? Iya, pasca operasi lutut yang dilakukan Firman, memang penampilannya grafiknya tidak turun naik, Bung. Ini tentunya dengan faktor kelelahan, kemudian jarak tempuh dari suatu pertandingan ke pertandingan membuat Firman tentunya tidak optimal dalam hal pengembalian kondisinya. Ya, dan di beberapa media kabar juga sudah dilansir bahwa tim dari Persiwa Wamena siap untuk bermain habis-habisan dan menyerang lini belakang dari Sriwijaya FC seperti yang mereka lakukan di laga-laga sebelumnya, dan tentu saja para pemain Persiwa ingin membuat sejarah baru untuk mematahkan rekor tidak pernah kalah Sriwijaya FC apabila mereka bermain di kandangnya. Dan itu merupakan statement yang diberikan oleh Coach Gomez Oliveira untuk bisa memotivasi para pemain Persiwa Wamena. Iya, bisa saja itu terjadi, tapi yang perlu kita catat adalah Sriwijaya adalah tim yang matang secara tim dan secara pemain. Ya. Mereka sudah pernah 2 kali menjadi juara Copa dan juara Liga Indonesia. Tentunya tim ini sudah punya mental bertanding, mental juara yang cukup baik, bahkan dinaungi pemain-pemain level nasional, lokal. Ada Nova, Mahyadi, Firman, Ridwan, Supardi, kemudian mereka juga punya pemain-pemain asing yang menurut saya cukup menjadi contoh. Hilton dan Kayamba cukup dominan di sini. Ya, setuju sekali, Bung. Ya, namun di sepak bola sekali lagi saya bilang apapun bisa terjadi dengan kelelahan yang dimiliki oleh
tim Sriwijaya bisa jadi menjadi blunder terhadap perform yang dihadapi saat ini. Ya, sementara itu apabila kita melihat head-to-head pertemuan kedua klub ini, memang mereka sejauh ini saling mengalahkan, Bung Yeyen. Betul. Pada musim 2009 lalu Persiwa berhasil menang 3-0 di kandang Persiwa. Sementara musim 2010 Sriwijaya FC menangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak 4-1 di kandang Sriwijaya pada saat itu. Dan kembali Sriwijaya menelan kekalahan pada musim 2010 juga, di mana mereka harus menyerah 2-0 di kandang Persiwa. Dan juga kembali Sriwijaya mengalahkan Persiwa dengan skor 2-1, dan yang terakhir kemarin adalah 1-0 untuk keunggulan dari Persiwa Wamena saat Sriwijaya bertandang. Kali ini Kate Kayam Bagams. Sebuah umpan yang sangat baik tadi teruskan oleh M. Ridwan. Kembali para pemain di depan Sriwijaya FC mencoba membangun serangan tadi. Belum dapat dioptimalkan dengan baik tadi, sebuah umpan yang sangat-sangat baik yang didapati oleh Kate Kayam Bagams. Hingga menit ke-20 sudah ada 2 peluang emas, Bung. Ya. Satu melalui Hilton Moreira. Kembali tadi sebuah peluang meter sepak bola. Namun masih dapat dihalau tadi. Ya, kita saksikan sang penjaga gawang Gali Firmansyah sedikit meringis kesakitan dekat aksi dari Hilton tadi. Sudah mulai menunjukkan tajinya para lini depan dari Sriwijaya FC, Bung Yeyen. Betul. Dan juga kita saksikan Hari Novian Caniago di sana yang terbaring dan meringis kesakitan. Kita saksikan dalam tayangan lambat meter sepak bola. Ya, baru kaki tadi antara Hilton Moreira dan juga Hari Caniago. Ya, sementara itu juga kondisi dari Gali Firmansyah juga belum pulih ketika tadi berusaha menghalau bola yang coba dilesakkan oleh M. Ridwan nampaknya. Ya, ada instruksi khusus nampaknya dari Coach Gomes Oliveira. Ya. Sedikit koreksi terhadap sektor bek kanan mereka yang dikawal oleh Ricardo. Beberapa kali Hilton bisa masuk, bahkan mendapat peluang tanpa pengawalan. Ya. Nah, hal ini perlu diwaspadai. Ya, kita saksikan tadi sebuah peluang yang sangat-sangat baik tadi yang dimiliki oleh M. Ridwan, tetapi dengan keberanian dan aksi heroiknya, Gali Firmansyah dapat menghalau tendangan keras dari M. Ridwan. Kali ini berbalik, Persiwa Wamena mencoba bangun serangan. Eric Lewis. Nampak juga Ahmad Jufrianto di sini harus bisa mengawal pergerakan-pergerakan dari 3 striker yang berbahaya dimiliki oleh Persiwa Wamena. Sebut saja Edi Boakai Fodai, Jelani Are, dan juga Eric Wicks. Tentunya 3 motor serangan ini sangat membahayakan ini belakang Sriwijaya FC. Nova Arianto, pemain yang selalu tampil dengan kepala plontosnya. Terlalu deras tadi umpan yang coba diberikan oleh Jamie Chelcon. Balik kali ini Sriwijaya FC mencoba bangun serangan lewat M. Ridwan. Kali ini mitra sepak bola. Memang seperti kita ketahui kan, memang M. Ridwan ini mempunyai skill individu yang sangat-sangat mumpuni. Betul. Terutama speednya dia, kecepatannya dia pada saat berlari. Betul. Ada akselerasi dan running with the ball yang cukup baik dilakukan oleh M. Ridwan ketika dia berada di sektor sayap, melewati lawannya, kemudian memberikan umpan atau melakukan tendangan ke gawang. Dan
dapat kita dengar supporter setia dari Sriwijaya FC yang terus memberikan dukungan di tribun penonton, tentu saja untuk memberikan supportnya kepada tim kesayangan mereka Sriwijaya FC, dan berharap untuk bisa memenangi pertandingan pada sore hari ini. Kembali kali ini peluangnya cukup berbahaya. Firman Utina yang harus berjibaku dengan lini belakang dari Persiwa Wamena di sana. Ya, kembali Bung Alfred Riedel, salah seorang pelatih timnas Indonesia yang akhir-akhir ini seringkali menyambangi pertandingan-pertandingan di ajang ISL, tentu saja untuk mencari the next starting 11 untuk pemain timnas Indonesia. Oh, salah pengertian tadi Hilton Moreira, maksudnya kepada Kate Kayamba Gams. Nah, dia Hilton Moreira yang harus diperban kepalanya. Nampaknya ada sedikit luka pada dahi dari Hilton Moreira. Halo tadi bola oleh Nova Arianto. Ya, sejauh ini belum ada peluang-peluang yang cukup berbahaya dihasilkan oleh Persiwa Wamena, Bung Yaya. Betul. Bahkan beberapa kali serangan yang dilakukan oleh pasukan Persiwa sangat mudah untuk dibaca. Oh, kembali sebuah pengawalan yang sangat-sangat ketat tadi dilakukan oleh Ricardo Merami terhadap Hilton Moreira. Ya, sebuah kerja ekstra tentunya bagi Ricardo. Mencoba mengawal Hilton Moreira yang mempunyai pergerakan cukup baik. Ya, tidak cermat tadi. Sepak pojok dari Firman Utina. Coach Kashar tadi. Tentu saja didampingi oleh manajer Hendry. Balik kali ini. Oh, maksudnya tadi umpan kepada Edi Fodai Boakai. Kita saksikan Bung, tidak ada henti-hentinya seorang Hilton Moreira mengejar arah bola. Dimanapun bola berada, disitulah ada Hilton Moreira. Ya. Tampak striker house goal ini diberikan instruksi khusus oleh Coach Kashar tadi untuk bisa merobek gawang dari Gali Firmansyah. Masih bermain cukup tenang anak-anak asuhan Gomez de Oliveira untuk bisa menahan laju serangan dari Sriwijaya FC. Walaupun tadi ada beberapa peluang emas yang terjadi untuk lini depan Sriwijaya FC. Ya, nampak Oke John atau Jelani Are tadi sedikit mengalami cedera di kakinya dan dapat melanjutkan permainan. Oke John. Balik kali ini Maju Frianto tadi maksudnya berikan kepada Firman atau M. Ridwan di sana, namun masih belum cermat tadi umpan dari Jelani. Oh. Ya, inilah dia sosok dari penjaga gawang veteran yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Dan kembali kali ini mitra sepak bola. Oh, hampir saja tadi. Sebuah peluang yang sangat-sangat manis tadi. Belum mampu dimaksimalkan oleh Kate Kayamba Gams untuk bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kita saksikan tadi. Sebuah bola panjang. Ya, sebuah salah antisipasi dari si Bakoya yang membuat Kate Kayamba Gams mempunyai peluang untuk menciptakan gol walaupun tadi sempat dibuang oleh Oke John. Ini dia. Ya, hampir saja gawang dari Persiwa Wamena terkoyak tadi oleh striker maut mereka
Kate Kayabagams. Kembali kali ini anak-anak Persiwa cukup santai para anak Persiwa untuk bisa meladeni permainan dari Sriwijaya, Bung Yayan. Ya, secara penguasaan bola pemain Persiwa cukup baik, namun wow. Dan gol, 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 gol. Kita saksikan mitra sepak bola. Oh, sayang sekali tadi sebuah bola rebound yang mampu dilesakkan sebetulnya oleh Muhammad Ridwan. Sayang sekali, AW1 terlanjur mengangkat bendera yang kita saksikan tadi. Iya. Bam! Sebuah tendangan keras dari Hilton Morel meluncur tajam. Dan langsung disambut oleh Muhammad Ridwan. Namun sayang, Yan. Betul. Dari tayang ulang terlihat jelas bahwa sebelum bola ditendang, Ridwan sudah berada dalam posisi offside. Ya, kembali kali ini mitra sepak bola sebuah serangan. Supardi tadi, sayang sekali. Ridwan lanjut terjebak dalam posisi offside tadi, ya. Iya. Sebuah keputusan yang berani dan baik. Penampilan yang dilakukan oleh wasit Yandri dan AW2 Joni. Lihat begitu jeli. Firman Utina kali ini ambil sepak pojok. Dan gol! Wow. Saya rasa ini merupakan sebuah gol, Bung. Iya. Iya. Sebuah gol, Bung. Iya, gol. Kita saksikan mitra sepak bola. Ini Walaupun penuh keraguan-keraguan tadi, sebuah sundulan dari Nova Arianto. betul. Buka gol pertama bagi Sriwijaya FC. Kita saksikan mitra sepak bola. Iya, ini hampir sama dengan gol yang terjadi PSMS Medan pada pertandingan kemarin. Ya, kita saksikan. Bola memang masuk. Ya, di dalam. Ya, jelas sekali memang Jelas terlihat. sekali. Kembali umpan yang sangat manis dari Firman Utina. Dan jeger! Kita saksikan bola sudah terlanjur masuk ke gawang dari Gali Firmansyah tadi. Memang Nova Arianto seringkali membuat gol-gol spektakuler seperti ini, Bung. Iya. Tidak hanya di klubnya, tapi di timnas Indonesia juga pada saat itu. Iya, apresiasi tentunya terhadap kepemimpinan wasit Yandri dan HW2 Joni yang sangat jeli melihat beberapa pelanggaran, offside dan gol. Cukup baik, Bung. Sangat baik tadi aksi dari Nova Arianto dalam mengeksekusi sepak pojok yang diberikan tadi oleh Firman Utina. Tanpa ampun langsung dilesakkan menjadi sebuah gol pada menit ke-30 tadi. Kembali kali ini serangan yang cukup berbahaya dari pasukan Sriwijaya FC. Kate Kayabagams. Maksudnya kepada Firman Utina tadi. Jamie Michaelcon. Dan Josik. Ya, dan dengan hadirnya gol pertama tadi diharapkan para pemain Sriwijaya FC tidak larut dalam suasana euforia karena para pemain Persiwa atau para lini depan dari Persiwa Wamena layaknya sebuah bom waktu di situ, ya. Betul. Yang siap meledak kapan saja. Masih panjang waktu pertandingan. Ya, setuju sekali. Supardi kali ini lawan overlapping dia. Tempel ketat saya tadi oleh lini belakang atau barisan belakang dari Persiwa Wamena. Nah, dia sang pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC. Ya, Nova si suster ngesot kembali. Nova Arianto memang punya tandukan-tandukan yang berbahaya dan seringkali membuat gol-gol yang sangat spektakuler dan cukup mengejutkan. Offside tadi mitra sepak bola. Jelas sekali Delani Are tadi terjebak dalam posisi offside. Kita lihat aksi heading dari Nova. Ya, Iya, jelas persis sekali, di dalam. betul.
Ya, dan akhir-akhir ini Bung Yayan, apabila kita cermati banyak sekali gol-gol yang terjadi di ajang ISL dari heading-heading keras. Betul. Para pemain ISL. Sudah seperti final Liga Champion kemarin ya. Bahkan hanya gol tipis ya. Ya. Yang menjadi perdebatan. Sayangnya di sepak bola tidak diizinkan untuk menayang ulang. Inilah sebuah keunikan yang bahkan Presiden FIFA pun Sepp Blatter juga tidak mengizinkan untuk tayangan ulang. Ya, ditempel ketat tadi Kate Bagams. Sedikit protes dia terhadap hakim garis. Merasa dirinya didorong oleh salah satu pemain belakang dari Persiwa Wamena. Wakai Edifode yang harus turun membantu pertahanan dari Persiwa Wamena. Kita saksikan pemain yang seharusnya berada di posisi depan bersama Eric Wicks dan juga Jelani Are. Ya, sejauh ini kita melihat memang agak sedikit kesulitan 3 pilar utama dari Persiwa, Bung, untuk bisa mengkonversi bola menjadi sebuah gol. Ya. Ada kebuntuan di lini depan ya. Tanpa hadirnya Peter Moropen yang selalu menjadi kunci pencipta gol ketika dua penyerang mereka Eric Wicks dan Buakai ditempel ketat oleh pemain belakang lawan. Kali ini tidak bisa bermain dan peran ini diharapkan muncul dari pemain bernomor punggung 49 Jelani Are. Sejauh ini belum menampakkan hasil yang positif. Ya, sebuah tindakan sportif tadi dilakukan oleh Firman Utina. Inilah dia sosok coach Gomes de Oliveira. Mulai memikirkan strategi apa. Ya, nampaknya memang coach Gomes sangat-sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Sriwijaya di kandangnya sendiri. Ya. Dan mungkin cenderung penasaran juga ya. Apa sebetulnya kunci yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Karena sejauh ini memang mereka memiliki rekor yang sangat-sangat baik apabila tampil di Jakabaring. Sangat kompak sekali memang para pemain Sriwijaya FC. Terbukti sampai sejauh ini mereka masih kokoh memimpin di klasemen sementara. Ajang Indonesia Super League kembali serangan kali ini. Firman Utina, Kate Bagams kembali ke Firman. And Emre Tuan kali ini, kembali ya. Sebuah kerjasama yang cukup baik antara Firman Utina, Kit Kayamba dan Firman terhadap Emre Tuan. Ya. Sangat jeli tadi seorang Firman Utina dalam melihat peluang dan melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Kembali kali ini sangat berbahaya. Hilton Moreira. Sebuah tendangan kaki kiri yang cukup keras tadi. Masih dapat dihalau oleh Sibakoya. Mulai sedikit mengalami kepanikan lini belakang dari Persiwa Wamena. Iya, setuju sekali ya. Iya, masih ada Kit Kayambagam yang berada di posisi bebas tentunya. Ya, sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Hilton Moreira bermain dengan skema 3 pemain depan sehingga menempatkan Hilton sedikit ke sayap kiri, sebuah kreasi yang dilakukan oleh pelatih Kasar tadi. Mereka yakin bahwa di sektor sayap bisa melakukan bermain dengan kecepatan yang dimiliki pemainnya seperti Emre Tuan dan Hilton Moreira. Akselerasi yang dipertontonkan oleh Manuel Patwa, namun masih dapat dipotong tadi oleh lini belakang dari Sriwijaya FC yang dikawal oleh Jamie Michael Cohn. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Sriwijaya FC. Supardi berikan dia kepada Emre Tuan tadi. Dan Hilton Moreira dan gol! Gol!
setelah Hilton Moreira tadi yang tidak terkawal langsung melesakkan bola ke gawang dari Gali Firmansyah. 2-0 skor sementara untuk keunggulan Sriwijaya FC. Iya, berawal dari permainan 1-2 antara Firman Utina, M. Ridwan, dan Kit Kayamba. Namun bola muntah atau rebound berada bebas di kaki Iya. Hilton Moreira. Tidak ada ampun tadi ya. Tidak ada sama sekali. Dengan kaki kirinya Kita saksikan dan jeger. Sebuah peluang yang tidak disia-siakan tadi oleh sang predator yang bernama Hilton Moreira, striker asal Brazil ini. Dan ini dia aksi sujud syukur yang diperlihatkan oleh Ferry Rotinsulu tadi. Dan ada sedikit atraksi kungfu tadi dari selebrasi Hilton Moreira, kita saksikan. Iya, sebenarnya aksi capoeira ya. Iya. Pemain asal Brazil ini memperagakan. Memang para pemain Sriwijaya FC terkenal sekali sering merayakan selebrasi-selebrasi golnya dengan aksi-aksi yang sudah dipersiapkan. Betul. Terutama Kate Kayamba Gams. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik. Mulai sedikit longgar pertahanan dari Persiwo Menayan di akhir dari babak pertama ini. Ya, mulai menguasai permainan Sriwijaya, menemukan gaya bermain mereka dan bisa mengatur irama lawan. Ini sebuah hal yang diharapkan memang oleh Kasar tadi. Ya, memang sedikit demi sedikit performa dari para pemain Sriwijaya dalam pertandingan sore hari ini cukup meningkat atau menjelang akhir dari babak pertama ini. Karena tadi di awal babak pertama memang serangan-serangan begitu tidak efektif. Memang faktor kelelahan juga menjadi faktor utama ya pada pertandingan sore hari ini, khususnya bagi kubu Sriwijaya. Balik kali ini Firman Utina sudah dilakukan dan hampir saja tadi Ahmad Jufrianto sudah bersiap-siap untuk bisa mengkonversi bola dari Firman tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola. Namun bola masih dapat diamankan dengan baik tadi oleh goalkeeper Gali Firmansyah. Edi Pangeben. Saya melihat terlalu jauh jarak lini kedua daripada Persiwa dalam membantu bertahan pemain bertahan mereka. Ya. Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Sriwijaya yang punya teknik individu bahkan kecepatan. Sudah mulai sedikit kocar-kacir kali ini pertahanan dari Persiwa Mena. Karena seperti kita saksikan tadi di paruh babak pertama, para pemain Persiwa begitu santai dalam menghadapi serangan-serangan yang coba dibangun oleh Sriwijaya FC. Sudah sedikit kehilangan konsentrasi nampaknya para pemain Persiwa ya, dengan 2 gol yang sudah hadir di babak pertama ini. Betul. Karena mereka datang ke Jakabareng dengan motivasi yang cukup tinggi. Ditambah lagi waktu istirahat para pemain Persiwa juga lebih lama dibandingkan para pemain Sriwijaya FC. Dan seharusnya mempunyai fisik yang lebih prima. Baik sekali tadi Nova Arianto menjaga pergerakan dari Eric Wicks. Balik kali ini berbahaya. Firman Utina. Oh, maksudnya kepada Hilton Moreira tadi. Tim Josik. Begitu disiplin lini tengah dari Sriwijaya juga. Betul. Sangat menguasai jalannya pertandingan. Bola berjalan cukup baik. Dari kaki ke kaki, maksimal 2 sentuhan. Dapat dikatakan cukup taktis strategi yang mereka lakukan ya pada sore hari ini. Dan pergerakan para pemain Sriwijaya pun sangat-sangat efektif untuk bisa menggiring bola dan memberikan bola kepada rekan-rekannya. Tentu saja ini tidak lepas dari peran pelatih Kasar tadi yang cukup dekat dengan para pemain Sriwijaya FC. Kurang lebih 1 menit lagi pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir Mitra Sepak Bola. Dan nampak di akhir-akhir dari menit
atau babak pertama ini. Seolah-olah para pemain Persiwa dikepung setengah lapangan oleh para pemain Sriwijaya FC. Ya. Tidak memberikan celah sedikit pun para pemain Sriwijaya FC. Sangat-sangat disiplin kita lihat, Wen. Ya, cukup rapat. Ya, setuju sekali. Ya, kembali kali ini serangan cukup berbahaya. Kate Kayambagam sendiri saja berikan kepada Firman atau Hilton Moreira di sana. Oh, seharusnya Kate tadi berinisiatif untuk mendribling bola sendiri saja ya. Terlalu terburu-buru. Kate Kayambagam, masih melambung tadi. Sebuah tendangan kaki kiri dari Kate Kayambagam. Belum menggetarkan gawang dari Gali Firmansyah. 1 menit tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan babak pertama Sriwijaya FC dan Persiwa Wamena. Kembali seolah-olah para pemain Sriwijaya FC masih ingin menambah pundi-pundi golnya untuk bisa mengamankan posisi mereka untuk tetap berjaya dan berada di tahta atau klasemen pertama Indonesia Super League Antv. Dan nampak ada salah satu pemain, Nova Arianto nampaknya, yang meringis kesakitan dan dihadiri oleh Gubernur Alex Nurdin. Dan Bapak Alex Nurdin juga memiliki kedekatan terhadap para pemain Sriwijaya FC ya. Ya. Kita saksikan Nova Arianto yang harus digotong keluar. Nampaknya ada sedikit pelanggaran yang cukup keras di sana tadi terjadi. Jelani Arai melakukan tindakan sportif tadi. Dengan tidak dikeluarkannya satupun kartu kuning, ya, itu menandakan bahwa pertandingan sore hari ini cukup damai dan cukup sport. Dan mitra sepak bola, inilah di akhir dari babak pertama, di mana 2 gol tadi dilesakan oleh Hilton Moreira dan juga melalui tandukan Nova Arianto. Kami akan segera kembali.